nggak ada bilungan dengan ya, itu sesuai dengan idiomnya ya. Idiomnya itu disesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Waqat kasuro fi hadza zamani, dan benar-benar banyak fi hadza zamani, di masa ini, di ini masa. At-tasahulu, apa yang banyak? At-tasahulu, ngegampang. Ngegampang itu meremehkan, me, apa at-tasahulu, apa at-tasahul. Tasahul itu tidak hati-hati, ngegampang, tidak tidak ya, tidak hati-hati. Apa, menganggap gampang, me, 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 gampang itu apa? Tidak hati-hati, tidak hati-hati. At-tasahulu, apa bahasa Jawa pas ya, bahasa Indonesia kok angel. Ngegampang, kan sahlun itu gampang, tasahul apa? Ngegampang, ngegampang itu tidak hati-hati. Apa bahasa Indonesianya? Meremehkan kan sepele. Apa? Menggampangkan. Ya, menggampangkan, menggampangkan. Atau gampang itu tidak hati-hati. Fil kalami, di dalam omong, ya, di dalam omong. Hatta inna, hingga sesungguhnya, ya, yakhruju, keluar, mim ba'dihim, dari sebagian orang, ya, mim ba'dihim, dari sebagian orang, mbak dinas gitu ya, orang di masa ini. Masa ini itu masa kini, masa kininya pengarang. Kalau hari ini apa? Lebih parah lagi lah. Lebih parah lagi. Alfazun, apa yang keluar? Alfazun, beberapa lafaz. Lafaz itu cuitan. Apa yang keluar dari mulut itu apa namanya? Apa? Celotehan. Ya, apa yang keluar dari mulut itu lafaz. Lafadhu yalfi itu artinya melafatkan, ngelepeh omongan, mengeluarkan omongan. Ya, lafadhu yalfi itu artinya kalau yang dilepeh makanan, yang lepeh. Kalau yang tahu ngelepeh ya, bahasa Jawa ngelepeh. Ngelepeh ini kalau makanan ada di sini kemudian saya buang, itu namanya ngelepeh. Kalau kalau ludah namanya ngidu, ya. Kalau kalau makanan namanya ngelepeh, kalau suara namanya nyeloteh, ya, bahasa Jawa apa nyeloteh? Hah? Kok malah nggak ono bahasa Jawa, aneh. Bahasa Jawa biasanya ono ya, nyeloteh. Alfadun, opo beberapa celotehan, beberapa lafaz ya. Tukhriju, yang mengeluarkan opo alfa, hum eng tadi, apa sih ini sebelumnya, ba'dihim ya. Hum eng ba'dihim, mengeluarkan al-islami, dari Islam. Nggak kerasa ngomong apa. Hari ini nulis ya, nulis di WA atau di Facebook atau di Instagram atau yang lain. Nah, ini nggak kerasa nulis sesuatu yang dia keluar dari Islam, tapi nggak kerasa. Gampang nulis ya,
mempermudah, menganggap gampang lah gini aja gitu ya, menganggap menyepelekan ya, menyepelekan atau tadi tidak hati-hati tadi, ngomongnya tidak hati-hati, nulisnya tidak hati-hati. Nah, itu ini masa dulu, sekarang lebih parah lagi. Wala yarawna dzalika dzamban, wala yarawna, dan tidak memandang, ya, wala yarawna, dan tidak meyakini, ya, boleh tidak menekotake, tidak meyakini. Wala yarawna layak takiduna, tidak memandang, tidak melihat, tidak memandang aja ya, tidak meyakini. Layak takiduna sopo ba'duhum zalika ing hal itu, yakni yakhruju mim ba'di khurujul alfat, zalika ing kono khurujul alfat, tidak memandang zamban ing dosa, tidak memandang dosa, ya. Pokoknya mau ngomong aja, mau hari ini nulis ya, asal nulis, tulis tulisan, ya. Kayak buzzer lah ya, kayak buzzer hari ini. Bukan ngomong, ngomong, moncorot. Nah, ini fadlan angkaunihi kufran, fadlan lebih-lebih, ya, jadi pandang dosa aja tidak, apalagi kekafiran. Fadlan lebih-lebih angkaunihi, ya, dari adanya khurujul alfat kufran ing kekafiran. Wong memandang dosa aja tidak, apalagi memandang apa? Sampai kafir. Warid ya, ini hari ini pas ya. Pas bagi masa kini di mana orang mau ngomong aja, mau apa suruh ngomong. Ya, yang penting dapat uang, yang penting ya, bisa menghajar orang lain, yang penting bisa bikin orang lain bengep, ya, bikin atau mungkin yang bikin orang lain ketawa, ya, ya. Pokoknya ya sampai nyinggung agama, nyinggung Quran, nyinggung sholat, ya, dibikin lelucon, dibikin apa, bikin orang lain ya guyu-guyu, senang-senang, ya, seperti itu. Tidak peduli ini urusan sholat, urusan apa, urusan agama, ya. Hati-hati, ya. Kita tidak boleh melecehkan, merendahkan, mendiskreditkan agama kita ini, ya. Apakah itu hal yang, ya, hari ini kan yang baru viral itu juga apa, asyhadu alla ilaha illallah dipakai mainan. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Ngomong yang mungkin maunya bikin apa lucu. Nih, kalau tidak hati-hati bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Wariddah itu salah satu aqsamin. Riddah, murtad. Murtad itu ada 3 bagian, 3 macam. I'tiqadatun. Jadi badalnya salah satu, yaitu beberapa akidah, beberapa keyakinan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Jadi i'tiqadatun yaitu akidah, keyakinan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Wa aqwalun, dan ucapan-ucapan. Jadi riddah itu ada 3 hal ini. Ada keyakinan, perbuatan-perbuatan, dan ucapan-ucapan. Wa kullu qismin yatasya'abu syu'aban katsiratan. Wa kullu qismin utai masing-masing bagian. Yatasya'abu itu bercabang-cabang, apa kullu qismin syu'aban, dengan cabang-cabang katsiratan yang banyak sekali. Ya. Jadi masing-masing cabang, ya, keyakinan, perbuatan, dan ucapan ini cabangnya banyak sekali. Faminal awali, maka itu bagian dari
yang pertama, yakni i'tiqadat. Ya. Jadi murtad dari sisi i'tiqadat, dari sisi keyakinan. Faminal awali, maka itu bagian dari yang pertama, yakni i'tiqadat. Atau faminal awali, faminal qismil awali. Ya. Faminal awali, faminal qismil awali. Maka itu bagian min bimana ba'din. Fa ba'dul fa ba'dul awali. Gitu ya, faminal awali fa ba'dul qismil awali. Maka itu sebagian dari bagian yang pertama, ya, sebagian dari bagian yang pertama atau termasuk bagian dari yang pertama. Asyaku utawi ragu-ragu, ya. Fillahi, dalam masalah, dalam, ya, atau pada, ya boleh. Ragu-ragu dalam apa ragu-ragu pada, dua-duanya bisa. Ragu-ragu dalam, ya, ragu-ragu pada Allah, ya, pada ya bisa, ya. Ragu-ragu pada Allah, ya, meragukan Allah. Apa iya? Allah ada apa yang, hati-hati. Kalau ada terbesit langsung a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi meragukan eksistensi Allah, meragukan sifat-sifat Allah, meragukan rububiyah Allah, ya, meragukan salah satu di antara sifat Allah, ragu-ragu yang, ya, atau meragukan kesempurnaan sifat Allah. Apa iya Allah tahu? Kita di sini tahu ya? Apa iya? Yang dalam hati saya, masa Allah tahu? Nah, misalnya ragu-ragu itu, keluar dari Islam, murtad. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu sedikit pun tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang eksistensi Allah, wujudnya Allah, ya, tentang apa, ya, ya, tentang keberadaan Allah, tentang wahdaniyah Allah, bahwa Allah itu satu dan seterusnya. Afi rasulihi, atau ragu-ragu pada rasulnya Allah. Ya. Rasulnya Allah ya Rasulullah, atau rasul-rasul yang lain termasuk yang ada di dalam Al-Quran. Apa ya Nabi Adam itu, atau Nabi, ya, kalau Nabi Adam sebagian mengatakan itu Nabi saja bukan Rasul, ya, tapi ya kita kemarin di Aqidatul Awam ya Rasul, bukan aja Nabi. Kalau yang Rasul tetapi tidak punya syariat sendiri, yang punya syariat itu mulai Nabi Nuh. Makanya wa'id akhadna minan nabi wa'id akhadna wa'id akhadallahu wa'id apa wa'id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min wahyi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ya. Ini kenapa tidak Adam? Karena Nabi Adam belum ada syariat yang, ya kan baru anaknya sendiri, aturannya masih apa, minimalis, ya kan, belum sebuah komunitas masyarakat, ya, masyarakat luas. Ya, ya, tetap Rasul tetapi belum apa namanya, belum seperti Nabi Nuh dan seterusnya. Nah, ini jadi tidak boleh meragukan kerasulan seorang rasulnya Allah. Awil Qur'ani, atau meragukan Al-Qur'an. Nah, hari ini hati-hati. Nah, kita kuliah di perguruan tinggi yang labelnya Islam, tapi ternyata di sana diajarkan relativisme, ya, sebuah paham dari Barat, orientalis, yang mengajarkan kepada apa, anak-anak kita, saudara-saudara kita diajari di perguruan tinggi yang katanya perguruan Islam itu, diajari bahwa
kebenaran itu relatif. Dibikin seperti itu, dibikin lah, jangan aku benar sendiri. Jadi terus diperluas ya. Kan orang-orang Nasrani ya, orang-orang Kristen, orang-orang Buddha atau orang-orang apa Hindu yang itu kan mereka juga beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau Hindu itu ada Trimurti, 3 dewa. Itu cuma 3. Ya. Namanya Wisnu, Siwa, Brahma. Itu 3 itu ya satu. Begitu juga Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itu 3, tapi satu, 3 in 1. Itu satu. Coba orang Islam malah 99 itu Asmaul Husna. Mbok ajaran kacau. 99 itu satu. Jadi kita jangan bilang mereka itu musyrik. Mereka itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang bangsa Indonesia ini semua percaya kepada monoteisme. Oh. Cuma jalannya yang beda-beda. Jadi kalau ini roda itu tengahnya ada asnya. Sementara jari jerujinya itu ya itu banyak. Jadi Islam itu salah satu jeruji itu di antara sekian banyak jeruji, salah satu jalan aja menuju as yang satu, menuju Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Jadi orang Kristen itu nyembah Tuhan pencipta alam semesta. Begitu juga Buddha, Konghucu, Yahudi, dan seterusnya. Mereka orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Sama dengan kita, cuma namanya yang beda. Ya. Mereka bilang apa? Brahma, atau bilang apa? Ya, namanya aja, atau God, atau Lord, dan lain sebagainya, atau Allah. Kita Allah, sama aja. Maka ya, kita di negeri kita ini harus menghormati yang lain. Semuanya masuk surga semua. Oh ya, kacau ini kacau. Makanya jangan bilang yang benar agama kamu sendiri. Jadi semua agama itu baik, mengajarkan kebaikan semua. Semua, nggak ada agama yang mengajarkan keburukan. Yang buruk itu oknumnya. Coba kita masuk penjara, itu kebanyakan malah orang-orang Muslim itu. Wah, dia mau gitu, wah bener juga ya. Oh sudah ini sudah keluar dari Islam. Kita sebagai seorang Muslim harus yakin agama kita itu agama yang benar, bukan yang paling benar, bukan. Bukan semua agama adalah benar. Cuma yang paling benar adalah Islam. Semua agama adalah baik, cuma yang paling baik adalah Islam. Tuh, keluar dari Islam. Kita tidak boleh ngomong selain Islam itu baik, selain Islam itu buruk. Kita tidak boleh ngomong selain Islam itu benar, selain Islam itu batil. Kalau selain Islam itu benar, kenapa Rasulullah harus perang segala itu? Kenapa harus perangi orang-orang musyrik? Mereka itu musyrik, mereka itu orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan nyembah apa yang kalian. Ya. Makanya ini penting. Ya. Kalau kalian, ya, kalau orang yang
pluralis kayak gini nih. Semua agama itu sama, semua agama itu mengantarkan kepada surga. Ya, cuma namanya beda-beda, ada nirwana, ada macam-macam. Ya, kita jannah namanya. Ya. Semua agama benar, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya sudah kalau gitu, hari ini kamu di gereja, ya, besok kamu di hari ini di masjid, besok di gereja, besok di kelenteng. Kalau kamu pahamnya seperti itu, mau apa dia? Ya nggak mungkin mau. Nah, itu desain-desain kalian itu, ya. Kalau ngomongnya kayak gitu, hari ini suruh dia di masjid, besok di gereja, besok di kelenteng, kan sama aja. Nah, di orang seperti itu murtad. Oh, apa pesantren Zaitun. Nah, sudah kayak gitu. Ada saja yang dukung. Oh ya, ada loh. Kok nggak malu loh? Nggak malu. Orang awam aja tahu. Ya, banyak orang awam tahu. Zaitun ya sesat lah ya. Loh kok ya sudah dibongkar kesesatannya. Ya, di apa? Orang dibongkar kayak gitu kan jelas. Ya, kok ada orang yang bilang coba. Nah, ya, 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 kok ada? Loh, ya tetap ada aja. Pepatah mengatakan wa kullu kasidatin fil hayyi laqitatun wa kullu la apa wa kullu masalah wa kullu saqitatin fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha su'u ya wa kullu saqitatin setiap sesuatu yang jatuh ya. Fil hayyi di sebuah perkampungan atau kalau di sini di jalan laqitatun ya pasti itu ya ada orang yang mengambil itu, yang 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 apa, yang memungut itu. Ya. Wakul lukasi jatin dan setiap hal yang nggak laku, ya, yauman suatu hari lahasu ya payu saja, ya laku saja, ya suatu hal yang tidak laku hari ini tidak laku, suatu hari dia akan laku, ya seperti itu. Jadi seburuk-buruk apapun sebuah pemikiran, sebuah ya ada saja pengikutnya. Makanya di negeri kita ini luar biasa itu. Negeri yang memproduk banyak nabi. Oh, di sini coba yang lain nabi itu sedikit. Nabi banyak ya di negeri kita ini ada nabi, nabi apa? Nabi Sadik ya, nabi Jawa ya banyak ya nabi-nabi Rasul ya, Rasul dan Nabi banyak. Belakangan siapa itu? Aku Rasul siapa? Banyak yang aliran-aliran kecil-kecil itu ya. Bahkan ada yang ngaku Jibril itu. Lia Eden. Ya Allah. Ya gitu kok ya ada saja pengikutnya. Ya. Karena apa? Karena di negeri kita ini ya eh, negeri yang banyak orang ya banyak yang ya, banyak orang yang stres cari cari refreshing cari apa ya macam-macam caranya ya pergi ke tempat tempat untuk bersemedi tempat apa mencari ketenangan mencari lah ya, kok laku saja ya ya karena itu tadi karena eh, ya kayak apa ada saja pengikut.
awil Qur'ani atau Quran. Quran hari ini ya kita sangat menyesalkan. Misalkan kalau di negeri kita ini kok bisa-bisanya ya. Karena apa? Orientasi eh, itu salah orientasi di masa Munawir Syadali itu ada program besar-besaran untuk mengirim para ya cendekiawan atau para dosen-dosen muda itu ke universitas orientalis ya. Saya pernah bertemu dengan 6 orang di antara mereka yang di Harvard University, ketemu di Makkah. Mereka bercerita, saya tanya, kenapa sih kalian kuliah ilmu-ilmu Islam ya, kok kok kuliahnya di Barat, kan aneh bagi kami, dengar itu aneh, kuliah kok di Harvard University. Ini programnya Munawir Sadali itu ya. 6 orang satu kamar dengan saya, dosen-dosen muda itu, karena saya pergi haji kan tidak bareng, tidak dengan pemerintah, tapi apa fardi furod ya. Nah, mereka mengatakan terlalu lama, kita itu butuh dokter banyak. Kepentingan kita adalah mengupgrade para dosen-dosen muda untuk secepatnya meraih doktoral ya. Sementara kalau S1 di Timur Tengah ya, ada beberapa hal ya, yang pertimbangannya beberapa hal. Yang pertama, S1 di Timur Tengah, kalau dari sini S1, dari sana balik lagi, kalau belum bisa bahasa Arab balik ke Mahat Lughah lagi. Belum kuliah ya. Lah belum bisa bahasa Arab. Kalau di Al-Azhar misalnya, nggak bisa di sini S1 langsung, di sana S2 itu nggak bisa. Berikutnya ya, kalau jadi kuliah di Timur Tengah itu lebih lama. S1 bisa 5 tahun, ya. S2 bisa ya jarang, yang hanya 3 tahun itu jarang, bisa mulur ya. 2 tahun, apalagi 2 tahun jarang, bisa mulur, bisa 3, 4, bahkan 5. S3 juga seperti itu. Ya. Jarang yang 2 tahun itu orang luar biasa. Ya. Bisa 3, 4, 5 di Timur Tengah. Kalau di apa universitas Barat, jadi Yahudi, ini yang informasi dari mereka sendiri. Yahudi, mereka sadar kalau mereka kuliahnya di universitas Yahudi. Mereka ngomong Yahudi itu di dunia punya 75 universitas apa ya, yang dikuasai Yahudi itu ada 75 universitas, yakni yang ada orientalisme itu ya. Nah, diantaranya pada saat itu dikirim ke Harvard University ya. Berikutnya alasan kedua, biayanya gratis ya. Coba kalau dan kerjasama dengan Timur Tengah pada saat itu di tahun 94 itu belum banyak. Belum seperti sekarang ini di mana studi di Timur Tengah dan ya ini di negeri-negeri Muslim termasuk Turki itu mudah sekarang. Sekarang bisa ratusan bahkan ribuan, dulu tidak banyak. Ya. Hanya beberapa, tidak banyak, yakni tidak mudah seseorang nyari beasiswa di Timur Tengah. Nah, ini dibuka peluang, kalau kita tidak ambil rugi kan itu kan. Mereka ngomong biaya kuliah dan living cost ya dalam 1 tahun itu di tahun 94 kurang lebih 105 juta.
105 juta. Pergi haji 4,5 juta. Pergi haji pada saat itu 4,5 juta. Di tahun 94 naik 493 4,5 juta, 94 naik 4.750.000 ONH. Ya. ONH segitu. Kalau tidak ONH ya bisa kurang. Ya. Kalau Furoda mudah hari itu daftar, besok bisa tahun itu daftar haji, bisa langsung pergi haji. Nah, dari situlah ya tujuannya lah, kalau di kuliah di barat itu dari S1 sini bisa langsung S2, ambil S2 cuma 2 tahun. Ya, kemudian bisa langsung S3 cuma 2 tahun. Coba. Kan kelamaan kalau di Timur Tengah, ya kan? Padahal kita secepatnya pengen mengembangkan IAIN pada saat itu, mau dibikin secepatnya jadi universitas. Nah, oleh karena itu, kalau di awal barangkali mereka itu terpaksa atau dalam keadaan sadar, hari ini ya, hari ini yang ngajarkan itu yang tadinya ini sekedar yang penting tidak diyakini, hanya sekedar pengalaman atau sekedar pemikiran, tidak sampai sebagai sebuah keyakinan. Itu pada saat itu ya, mereka sadar di generasi awal. Tapi ketika kemudian mereka ngajar di sini, ya, ya, kemudian yang belajar adik-adik kita, anak-anak kita belajar di sini, ya sudah menganggap yang diajarkan itu sebagai sebuah keyakinan. Maka yang terjadi, mereka meyakini Al-Quran, diantaranya adalah Al-Quran itu tidak suci lagi. Al-Quran itu karena sudah tersentuh dengan, ya ini bersinggungan dengan manusia, sementara manusia itu tidak bisa lepas dari salah, ya, kesalahan dan lupa. Maka ya Al-Quran yang ada sampai kepada kita itu tidak tidak profan lagi, tidak suci lagi. Ini yang diyakini orang-orang liberal. Ya. Kalau seperti itu, keluar dari Islam. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada itu Al-Quran Quraisy. Itu adalah apa eh, kesalahan, ya, sejarah yang dilakukan oleh Utsman. Mereka mengatakan Quran-Quran yang lain dibakar, itu versinya Quran sekarang itu versinya Utsman. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang tidak meyakini Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Mereka meyakini, orang-orang liberal itu, Nur, ya, Nur Halis Majid itu meyakini Quran yang suci itu yang ada di Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal thahharun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kami telah nazzalna dzikra, menurunkan az-dzikra, yang Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, sehingga kami benar-benar menjaga. Ini Quran yang dijaga menurut orang-orang liberal adalah Quran yang di Lauh Mahfuz. Sementara Quran yang ada bersama kita itu sudah bersinggungan dengan manusia, maka tidak dijaga. Ya, itu akidahnya orang-orang liberal. Oleh karena itu tokoh liberal, ya, Nasr Abu Zaid, ketika datang di Indonesia dilulukan luar biasa. Ya, datang di perguruan tinggi itu, ya, karena itu mbae mereka, ya. Itu ya kan, Nasr Abu Zaid itu orang Mesir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah muntaj tsaqafi. Quran itu produk budaya. Nah, dengan studi kritiknya terhadap teks-teks, ya, itu termasuk teks Al-Quran dan Al-Hadis, mereka lakukan studi, maka menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah muntaj tsaqafi, produk budaya. Dari pendapat itu kemudian ulama Mesir, 200 lebih ulama Mesir, mengkafirkan siapa? Menghubungi murtad Nasr Abu Zaid, dan menghukumi harus dipisah, dipecat dengan istrinya. Ya.
Tapi kemudian sebelum pengadilan mengeksekusi, ya, ini minggat ini, ya, pergi kabur ke Perancis kalau nggak salah, kemudian diangkat jadi guru besar di Leiden University. Ya, itu yang ditokohkan hari ini. Maka kalau kalian, ya, alhamdulillah kita ini alhamdulillah tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, alhamdulillah, ya, kita tidak kuliah di yang seperti itu, alhamdulillah, ya, karena banyak banyak hal yang menjadikan eh, seseorang kemudian ragu terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, dan ini awil yaumil akhir, dan terhadap hari akhir, awil jannati awil nar, atau ragu-ragu pada atau terhadap surga awil nari atau neraka, keberadaan surga, keberadaan neraka. Nah, neraka ya di dunia ini aja gitu ya. Nggak ada ini. Orang yang itu apa, tanasukhul arwah, reinkarnasi, ya. Reinkarnasi, kok ada orang Islam kok punya akidah reinkarnasi, aneh. Itu dari mana, ya? Surga itu ya taman yang indah. Jadi orang yang mati itu ya rohnya nanti dikembalikan lagi, nah, ke cucunya ke apa, gitu ya. Rohnya kembali lagi. Kalau dia orang baik, maka hidupnya kemudian menjadi bahagia. Kalau kalau dia orang yang jahat, bahwa rohnya ke binatang, ke apa, innalillah, ragu-ragu terhadap surga dan neraka. Awis sapi atau pahala awal yang kopi dan siksa, walahidalika dan sepadannya hal itu. Memang dan apa, walahidalika dan uh, seterusnya dan sepadannya hal itu. Mimma huwa musbahun al. Mimma dari hal-hal huwa yang utawi ma musbahun itu disepakati opo alihi ma, ya. Dan hal-hal lain yang sudah disepakati oleh ulama. Kok dia apa namanya meragukan, maka dia kafir, ya. Seperti wajibnya sholat, itu kan sudah disepakati ulama. Nggak ada ulama yang berbeda pendapat tentang apa wajibnya sholat. Kok dia ragu-ragu, keluar dari Islam. Apa saja yang mujma' alaih, ulama sepakat, kok dia keluar dari kesepakatan ulama, tidak percaya, maka kafir. Maka dalilnya ya seperti apa? Seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya haji, dan seterusnya. Itu sudah disepakati ulama. Haramnya zina, haramnya riba, itu sudah disepakati oleh ulama. Loh, kalau bank konvensional itu, kalau orang menghalalkan bank konvensional, dia murtad apa enggak? Ya, ini ya, kalau ya, ini kan sebagian ulama, ya sekalipun tidak mayoritas, ada yang menghalalkan bank konvensional. Ya. Ulama Mesir, sebagian ulama Mesir menghalalkan. Tapi itu minoritas. Ya. Minoritas. Ya tidak sampai kafir. Ya. Karena ada yang menyelisih. Tapi kalau menghalalkan riba, karena menganggap bank konvensional tidak. Tapi kalau menghalalkan riba, kafir. Karena jelas, ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Kalau seperti itu ya hati-hati mengikuti yang pendapat hati. Awi takoda, jadi yang disepakati oleh ulama. Sudah. Awi takoda fakta sifatin min sifatillah. Awi takoda atau meyakini sopo man, tadi man atau siapa?
seseorang ya, seseorang awit takoda atau meyakini sapa seseorang fakta sifatin ing sepinya sifat atau ketiadaannya sifat min sifatillahi dari sifat-sifat al wajibati yang wajib lahu bagi Allah isma'an secara isma yakni isma'an yakni bi isma'il ulama dengan kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama bersepakat bahwa itu sifat Allah, kok ada seseorang yang tidak percaya atau meragukan, maka dia keluar dari Islam. Ya, dia kalau ilmi seperti ilmunya Allah. Allah itu punya sifat ilmu. Kok ada yang meragukan? Apa iya Allah punya sifat? Maka dia keluar dari Islam. Au asbata lahu sifatan yajibu tanzihu. Au asbata atau menetapkan sopo seseorang ya lahu pada Allah atau lahu milik Allah atau bagi Allah lahu bagi Allah menetapkan sifatan ing sebuah sifat yajibu yang wajib tanzihu apa membersihkan mensucikan atau membersihkan Allah anha dari sifat isma'an bi isma'il ulama kal jismi seperti jisim. Wah ini disebutkan langsung. Kal jismi seperti apa? Jisim. Jadi ini menurut kitab Sulam Taufik, ulama itu ijma bahwa Allah itu bukan jisim. Kok dia mengatakan Allah itu jisim, maka kafir. Ini Sulam Taufik mengatakan apa? Ijma. Apa ijmanya benar ini? Benar-benar ijma atau enggak? Ada salah seorang syekh ya saya dengar ya di YouTube juga ada yang mengatakan Allah itu jisim. Nah, tetapi jisimnya beda dengan yang difahami orang. Jisim itu benda ya. Terjemahnya jisim itu apa? Benda. Tetapi jawabannya aneh. Ketika ditanya apakah Allah itu jisim? Beliau menjawab ingkanal muradu bil jismi mafihi lahmun wa damun wa ahmun ya wa jildun fala wa ingkanal muradu bil jismi al qaim bidzati laisa kamitsli syai'un fana'am ya mas ada jisim yang laisa kamitsli syai'un berarti itu berarti mentakwil jisim ya kan mentakwil jisim maka ya tidak sampai kafir fasik menurut ini ya dosa besar tidak sampai kafir karena dia mentakwil jisim tidak seperti jisim yang difahami banyak orang ya. Seperti itu nggak usah disebutkan namanya buat jadi fitnah ya. Nah, itu salah satu guru saya ada yang seperti itu tapi di guru saya yang lain mujassim wah mujassim dol gitu ya tapi saya dengar sendiri, oh ternyata yang dikehendaki jisim bukan seperti yang dikehendaki orang lain. Orang lain ngomong jisim itu ya benda, ya padat cair gas atau yang lain, ya seperti itu. Ini juga jisim itu jismun latifun, ya sinar dan seterusnya ya roh malaikat itu jismun latifun. Allah berbeda dengan semuanya. Maka Allah itu bukan jisim. Ya, kita hati-hati Allah itu bukan jisim. Allah yang orang yang mengatakan Allah itu jisim menurut Sulam Taufik kafir. Au halala muharraman atau menghalalkan sapa wong sapa dia ya, seorang tadi orang tadi muharraman ing perkara yang diharamkan bil ijma'i dengan ijma'. Sesuatu yang secara ijma diharamkan seperti mencuri, berzina dan seterusnya itu
nggak ada yang menghalalkan itu. Kok dia malah nggak apa-apa, ya keluar dari Islam. Makanya hati-hati, ya. NII, ya, NII KW9 itu. Oh, ini kan kita masih di periode Mekah, belum wajib sholat. Ya, itu menghalalkan meninggalkan sholat, ya, belum wajib zakat, menghalalkan meninggalkan zakat, ya keluar dari Islam, menghalalkan perkara yang haram. Perkara haram yang makluman hal diketahui apa muharram itu minat dini termasuk din agama bidururati dengan tanpa mikir-mikir. Bidururati dengan apa? Dengan tanpa mikir-mikir. Dengan pasti. Bidururati dengan pasti. Darurah itu maklumun minad dini bil darurah, jelas, bidururati dengan jelas, bidururati dengan jelas, dengan ya tanpa mikir-mikir, ya. Jadi kalau orang awam aja nggak mikir-mikir, apa sholat wajib, ya itu seorang awam nggak mikir-mikir. Kok dia ngomong kok sholat tidak wajib, gitu. Atau zina itu haram, kok mengatakan zina, lah zina itu kan apa, zina itu sebenarnya, ya, ini saya pernah dengar sendiri itu di pondok lagi, sebuah pondok di Banjarnegara, undang para, ya, undang ustadz ada seminar di pondok. Saya dengar, loh, ini tokoh, ya, si tokoh kan nggak usah sebutkan namanya, ya, itu, oh udah, wanita itu di tahun 2000-an, ya, wanita, coba kalau ada seorang wanita dia dicerai sama suaminya, sementara punya tanggungan anak-anak yang masih kecil, kemudian menjual dirinya, ya kan terpaksa menjual dirinya. Dia kan berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Masa kita tega mengatakan apa? Mengatakan WTS wanita tura susia. Mestinya dia itu pejuang. Dia itu ya pejuang, ya, bagi keluarganya, untuk menghidupi keluarganya. Nah, maka ya, yang lebih layak kita kasih nama yang lebih layak, PSK, pekerja seks komersial. Jadi kalau laki-laki bisa menjual apa tenaganya, ya bisa menjual jasanya, apa salahnya kalau dia menjual apa itu serabinya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hari ini hal yang baik dikasih image buruk, orang pakai niqab. Kan ini mazhab Syafi'i nutup wajah wajib, dibilang kayak ninja. Oh, orang apa celananya dikeatasin dari, dibilang oh itu apa kurang apa iya ini kebanjiran gitu. Oh, orang rajin. Jadi para teroris itu adalah rajin menghafal Quran. Kalau kalian kepengen tahu teroris siapa, ya orang-orang yang rajin baca Quran itu. Yang jenggotnya panjang, ya, yang batuknya hitam. Kalau saya ini batuk hitam karena ini nongol sedikit ini. Ini ada apa namanya ini?
ada tulangnya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, gimana orang yang batuknya hitam itu, Ustadz? Ya gimana, saya juga tidak tahu kenapa kenapa itu maunya mau tanya saya itu. Kenapa Ustadz batuknya hitam? Tapi tanya tidak begitu, tanya menurut pendapat Ustadz orang yang batuknya hitam itu gimana? Nah, batuknya hitam kalau kan ya, saya langsung aja, langsung saya foto, saya kirim ke WA itu ini. Oh gini Pak, batuk saya hitam itu karena di batuk saya ada nongolnya, kelihatan kan? Itu nongolnya ada apanya, tulangnya. Jadi tidak tidak saya sengaja saya usap-usapkan ketika ketika sujud, saya usap-usapkan biar hitam itu. Tidak, itu saya juga tidak tahu hitam, yang tahu malah orang. Saya tidak tahu di awalnya hitam, itu tidak tahu. Loh, kenapa hitam? Ditegur orang gitu ya. Ketika ketika di Mekah dulu, karena kan di pelataran Masjidil Haram kan jarang ada apa, kalau yang dekat di tempat tawaf di depan itu kan nggak ada karpetnya gitu ya. Ya, ya, apa namanya, ya, kalau buskan biar hitam ya nggak bener. Ya, kita apa namanya tidak ada, ya, berarti tidak lebih baik yang batuknya hitam daripada yang tidak. Ya tidak, ada urusannya. Kebaikan itu tidak ditentukan dengan batuk hitam. Ada-ada saja. Orang awam ada saja. Ya enggak, kebaikan itu karena ketakwaannya, kemuliaan karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada inna akramakum indallahi batuknya yang hitam. Nah ini loh, sekarang itu apa, labelisasi itu, ya, labeling itu loh. Orang baik dikasih label buruk, orang buruk dikasih label baik, ya, toleran atau moderat, ya. Sementara yang pegang teguh agamanya dibilang dibilang apa, aliran keras, dibilang apa lagi, eh, Islam Islam apa, Puritan, Islam yang eh, terbelakang, Islam yang tidak mau ikut kemajuan zaman, ya. Mereka mengklaim sebagai Islam progresif, Islam yang maju, ya, Islam yang apa, neo modernis, ya, neo modernis, progresif, bikin nama sendiri. Saya dengar sendiri kayak gitu, ya, dari seorang rektor sebuah perguruan tinggi yang berlabel Islam itu, ya. Ngomongnya, jadi ciri-ciri agama, ciri-ciri apa, aliran tradisionalis itu adalah tekstual. Nah, itu zaman dulu memang seperti itu. Nah, kemudian meningkat menjadi zaman 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 itu berkembang secara sosiologis, itu apa, berkembang dari eh, tradisionalis menjadi modernis. Jadi modernis sudah apa, tekstual itu ditinggalkan. Ya, sudah pemikirannya lebih modern lagi. Kita sekarang di masa neomodernis, eh, maka sudah tidak layak untuk kemudian pegang teguh apa, pendapat-pendapat kuno. Pendapat-pendapat kuno itu apa, pendapat patriarkis, ya. Karena apa? Karena ulama-ulama kita itu banyak yang laki-laki. Itu kan zaman dulu, ketika masa di mana perempuan tidak dikasih akses untuk belajar. Hari ini perempuan laki-laki sama punya punya kesempatan yang sama untuk belajar. Maka kita jumpai perempuan banyak yang pintar-pintar. Beda dulu. Saya dengar sendiri itu ada seorang kiai, kiai tapi kiai liberal, ngomong, bahkan di sekolah saya itu yang ranking 1, 2, 3 perempuan. Ya, saya punya aliyah, ya, itu yang, ya, SMP aliyah itu yang ranking 1, 2, 3 perempuan. Nah, maka kalau ada hadis yang berbunyi, ya, eh, apa itu? Jadi perempuan itu
itu apa? Akalnya lebih kecil, lebih gimana hadisnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naqisatu aqlin wa dinin. Ya. Jadi An-Nisa naqisatu aqlin wa dinin. Ya. Perempuan itu akalnya kurang. Naqisatu dinin, akal agamanya kurang. Ya. Wa aqlin dan akalnya apa? Kurang. Ini mereka protes hadis ini, hadis misoginis ini yang mendiskreditkan perempuan. Itu. Jadi mereka itu tidak ragu-ragu untuk mendoifkan hadis yang diriwayatkan Bukhari maupun Imam Bukhari maupun Imam Muslim yang telah disepakati oleh ulama itu hadis sahih. Ya. Mereka doif ini karena apa? Bertentangan dengan mereka menganggap ini naqisatu aqlin itu karena memang otak perempuan itu kecil. Ya, tetapi bukan berarti lebih bodoh. Oh, ya. Seperti itu. Nah, ini apa? Kalau kita ya tidak, kita naqisatu dinin penjelasannya Rasulullah sendiri, tidakkah mereka ketika haid tidak sholat, tidak puasa, ya kan? Itu naqisatu dinin, naqisatu aqlin apa? Ya realita, ya. Dalilnya realita. Saya ngomong, lah kan realita. Nggak mungkin Rasulullah ngomong itu salah. Nggak mungkin Rasulullah ngomong itu salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka ngomong ngawur-ngawuran. Ar-rijal itu apa? Ar-rijal mereka ngomong ar-rijal itu jamu rijlin. Kan ngawur itu. Nggak ada. Rijlun dijamakan jadi rijal. Rijlun ya arjulun. Ya. Orang yang punya kaki itu pemimpin pemimpin perempuan. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya salah. Ya, ar-rijal itu laki-laki pemimpin perempuan. Ya. Karena memang potensi laki-laki itu lebih besar daripada untuk memimpin, ya, itu lebih besar. Saya ngomong ya enggak, mayoritas laki-laki itu lebih penting daripada perempuan, lebih mampu untuk memimpin daripada perempuan. Kalau ada laki-laki yang tidak mampu itu kasuistis, itu kasuistis. Jadi laki-laki perempuan, laki-laki lebih punya potensi untuk pintar, untuk bisa memimpin. Buktinya apa? Buktinya mayoritas apa? Mayoritas pahlawan itu laki-laki. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Mayoritas pemimpin dunia adalah laki-laki. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Mayoritas pemimpin dunia adalah laki-laki. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Mayoritas profesor laki-laki. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Mayoritas penemu, penemu sains itu laki-laki. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Dia diam itu saya gitu. Saya suruh ngitung sendiri. Nah, ini intinya hati-hati ya. Kita tidak boleh meragukan apa yang ada di dalam Islam ini. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis sahih tidak boleh kita ragukan. Mimma la yakhfa alaihi, mimma dari hal-hal la yakhfa yang tidak samar apa ma alaihi padanya pada orang ya. Kasina seperti zina, wal liwat dan liwat. Liwat itu homoseksual itu ya, uh, ya laki-laki suka laki-laki apa namanya gay ya. Kalau liwat kayak liwat itu kaumnya Nabi Lut itu apa? Sodom ya, kaum Sodom ya, sodomi berarti. Wal qatli dan membunuh, wasariqati dan nyuri, wal wasbi dan wasab. Wasab itu menguasai milik orang lain tanpa izin. Wal wasbi dan wasab menguasai milik orang lain tanpa izin. Nah, kok menghalalkan wasab? Ya murtad ya. Termasuk hal yang sepele
adalah kalau ada sandal orang itu kemudian dipakai, ya itu gosok, itu berdosa itu. Oh, nggak izin nggak apa, ya punya milik orang lain nggak boleh dipakai tanpa izin, itu haram. Au harrama halalan, atau mengharamkan sesuatu sopo iya, ya, halalan ing sesuatu yang halal. Perkara halal diharamkan, seperti apa, jual beli, ya itu kan halal, kok dia mengharamkan jual beli, keluar dari Islam. Kadalika eh, eh, kadalika hale seperti hal itu, yakni eh, bil ijma'i makluman minad dini bil darurah, sesuatu yang sudah maklum, sudah diketahui secara tanpa mikir-mikir, jelas, ya itu minal Islam, halal, kok dia mengharamkan, maka murtad kalbai, seperti jual beli wa nikahi dan nikah, au nafa wujuba mujmain alaih, atau menafikan, meniadakan, menegasikan sopo iya wujuba mujmain alaih, ing wajibnya sesuatu yang disepakati ulama apa alihi pada sesuatu tersebut, ya. Apa alih pada sesuatu tersebut, kadalika seperti hale seperti hal itu, yakni bil ijma atau makluman minad dini bidur, kadalika seperti itu, yakni makluman minat, ya, makluman wujubu minad dini bil darurah. Jadi kadalika tadi yang atas juga halalan, kadalika yakni makluman minad dini bil darurah. Kasolawatil khamsi, seperti salat al khamsi yang 5, salat 5 waktu itu. Au sajdatin, atau satu sujud minha dari salawat al khamsi. Wah, sujud kok 2 kali? Satu aja lah. Ini kelebihan, ini kelebihan. Saya nggak percaya. Mestinya sujud satu. Wong rukuknya juga satu, itidalnya juga satu, berdirinya juga satu. Sujud 2 kali. Ini kelebihan ini. Nggak benar ini. Lah, keluar dari. Kita tidak boleh ngenyang-ngenyang. Nawar-nawar yang sudah jelas-jelas dari Islam diragukan, ditawar, atau enggak boleh. Ausawwa wa zakati, dan zakat, wasomi, dan puasa, begitu juga meragukan wajibnya puasa, wal haji, dan haji, wal wudu, dan wudu. Lah, wudu apa, ya, dia meremehkan wudu atau mencela wudu atau mendiskreditkan wudu, menghina wudu, tidak percaya wudu, ragu-ragu wudu, semuanya itu mengeluarkan sesuatu dari Islam. Au jaba malam yajib, atau mewajibkan sopo dia ma ing sesuatu lam yajib, yang tidak wajib. Jadi mewajibkan sesuatu yang wajib itu juga murtad, mengharamkan sesuatu yang halal juga murtad, menghalalkan sesuatu yang haram juga murtad. Ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, kesepakatan ulama tidak wajib tapi dia mewajib. Ya kadalika maklumun minad dini bil darurah. Sesuatu yang tidak wajib menurut kesepakatan ulama tapi dia mewajibkan. Hati-hati mewajibkan sesuatu. Apa? Ya, ini subuh itu 3 rakaat aja. Ya enggak wajib, enggak boleh malah, ya. Atau mewajibkan apa yang tidak wajib. Dulu sih zaman apa kira-kira? Sesuatu yang tidak wajib tadi dia wajibkan. Salat itu nggak ada yang mewajibkan, ya, dan seterusnya. Hal-hal yang tidak wajib tapi dia mewajibkan. Au nafa masyru'iyata mujmainah, atau menafikan sepo dia, ya, ya, ini menafikan, meniadakan masyru'iyata mujmainah alaih, ing disyariatkannya sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang disepakati ulama itu syariat tapi dia tidak mewajibkan. Kadalika halnya seperti hal itu, yakni maklumun minad dini bil makluman minad dini bil karwatibi, seperti sholat rawatib. Ini kan termasuk syariat, dia kok mengatakan enggak lah, enggak ada rawatiban. Dia membid'ahkan rawatib misalnya. Ya, ini yang disepakati ulama rawatib itu minad din, dia mengatakan tidak, keluar dari Islam. Au azama 'alal kufri, atau berazam. Berazam itu
mempunyai keinginan kuat. Aw azama atau berkeinginan kuat sapa man alal kufri pada kekafiran. Fil mustaqbali di masa yang akan datang. Seseorang punya keinginan kuat untuk kafir di masa yang akan datang. Islam saya ini cukup sampai 2 tahun aja. Nanti saya kalau pindah di sana saya mau balik kafir lagi. Tidak usah nunggu 2 tahun, saat itu dia sudah kafir. Orang yang merencanakan kekafiran dia langsung kafir. Orang yang ridho dengan kekafiran dia ridho dengan kekafiran dia kafir. Ridho dengan maksiat dia ikut dosa. Ya seperti itu. Maka hati kita harus kita jaga untuk senantiasa senang kepada ketaatan dan benci tidak senang kepada kemaksiatan. Maka ridho baru merencanakan sudah ridho kafir ya kafir. Dia meridhokan dirinya. Ridho itu rela, ya senang atau rela, rela kekafiran, merelakan dirinya. Suatu saat dia akan kafir ya saat itu dia sudah kafir. Atau berazam punya tujuan kuat ya ala filima dzikra pada atau untuk melakukan sesuatu memang dari hal-hal dzikra yang telah disebutkan. Dia berazam melakukan sesuatu yang ya, yang bikin murtad tadi ya. Memang dari hal-hal yang bikin murtad ya. Merencana ya. Dia punya azam suatu saat nanti saya akan ikut kebaktian di gereja. Suatu saat nanti saya akan apa gitu ya. Merencanakan ya, suatu saat nanti saya akan murtad tadi ya, hal-hal yang murtad tadi. Maka dia saat itu juga dia sudah jadi ragu-ragu ya, ragu-ragu terhadap dan seterusnya tadi ada mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan dan seterusnya. Maka kafir. Autarot dadafi atau meronggam ragu, maju mundur ya. Fihi sapa wong fihi di dalam fi'li syai'in mimma dzikir. Saya gimana ya? Saya tetap Islam atau pindah ya? Saya padahal senang sama dia. Dia cantik banget ya. Sayang Nasrani padahal saya sudah terlanjur cinta. Gimana ini? Apa saya Kristen aja? Yang penting dia mau besok nanti setelah jadi istri saya balik lagi Islam. Merencanakan kekafirannya sudah merencanakan murtad ketika sudah atau ragu-ragu. Ini maju mundur. Gimana ini sebaiknya ya? Kayaknya paling cepat kayak gitu aja. Paling cepat apa? Murtad dulu nanti balik lagi. Sudah dia saat itu sudah ragu-ragu untuk murtad ya sudah murtad. Ragu-ragu kekafiran sudah kafir. Was-wasatan, bukan was-wasah. Was-wasah itu bisikan. Ada bisikan setan untuk tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Quran. Bisikan kan hanya sekedar lewat di hati, maka ya tidak kafir. Ya. Was-wasah tidak kafir. Kita sepatnya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakar atau mengingkari sapa dia ya man atau dia suhbata Sayyidina ing kesahabatan pimpinan kita atau junjungan kita Abi Bakar yaitu Abi Bakar radhiyallahu anhu semoga meridhai Allah subhanahu anhu kepada anhu ya kepada gitu ya ini tadi idiom ya. Semoga meridhoi anhu kepada Abi Bakar. Mengingkari kesahabatan Abi Bakar, dia kafir. Karena apa? Karena kesahabatan Abi Bakar itu ada di dalam Al-Quran. Idh qala lahu sahibuhu apa? Gimana? Sebelumnya ayatnya gimana? Husain mana? Syekh Husain mana? Nah ini mana?
apa? At-Taubah yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Ini kesahabatan Abu Bakar itu ada di dalam Al-Quran. Kok dia mengingkari? Wah, Abu Bakar itu musuhnya Rasulullah. Maka orang-orang Syiah Imamiyah itu kafir. Orang Syiah Imamiyah itu yang ada di Iran hari ini itu yang menguasai adalah Syiah Itsna Asyariyah. Syiah yang meyakini imamnya itu 12 ya, punya imam 12. Ya, ya, yang pertama Rasulullah, yang kedua Imam Ali, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Bakir, Imam Jawad dan seterusnya ya, Musa Al-Kadhim ada sampai terakhir Al-Mahdi Al-Muntazir itu ya, yang itu orang pokoknya yang kenapa mereka kafir? Karena itu, karena menganggap bahwa Abu Bakar itu merampok atau merebut kekhalifahan yang seharusnya yang jadi khalifah itu Ali. Ya. Kemudian parahnya lagi bahkan melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kemudian istri Rasulullah Aisyah dan Hafsah, mereka melaknat itu mendoakan buruk ya, melaknat, menganggap kafir mereka itu orang sahabat Rasulullah itu mayoritas kafir, hanya belasan, 13 atau 17 atau 9 atau berapa, hanya beberapa orang yang tidak kafir. Itu aneh, agama aneh. Itu adalah ini apa namanya menurut ya, ini agama aneh itu agama Syiah. Agama Syiah aneh kenapa? Karena menghalalkan apa zina yang mereka sebut dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu zina. Ya. Nikah mut'ah itu nikah kontrak ya. Aneh. Bahkan ya apalagi kalau mengatakan nikah mut'ah sekali derajatnya seperti Husain, 2 kali seperti Hasan, 3 kali seperti mendapat kemuliaannya Ali, 4 kali seperti mendapat kemuliaan Rasulullah. Itu coba ngawur-ngawuran ya. Masa orang zina kamu mau saya nikahi ya, 1 jam 2 jam dibayar nikah. Yang lebih tragis lagi, seorang istri boleh nikah mut'ah kalau tidak ketahuan suaminya. Apa itu kalau bukan selingkuh? Ya kan? Menghalalkan nikah, kemudian menghalalkan mencaci maki sahabat itu. Maka ada agama yang menghalalkan caci maki. Ada agama yang menghalalkan merusak dirinya sendiri itu. Ya, di YouTube itu. Sampai berdarah-darah. Nah, kemudian menghalalkan dusta. Hanya dinamai beda. Ya, kalau zina tadi dinamai nikah mut'ah, dusta dinamai taqiyah. Taqiyah itu yaitu dusta untuk menyembunyikan jati dirinya harus berdusta, dinamakan taqiyah. Ya, jadi agama ini agama yang berdasarkan kebenciannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Aneh, ada agama berdasarkan kebencian. Nah, ini menghalalkan hal-hal yang agama batil aja nggak ada yang menghalalkan seperti itu kan. Makanya wajar kalau Habib Ali Bukateja mengatakan orang Syiah Itsna Asyariyah itu utak keneng dengkul. Ya coba nggak mikir sama sekali. Masa ada agama menghalalkan apa hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah ini apa? Kita lanjutkan. Au risalata wahidin minar rusuli, atau meragukan diutusnya salah seorang minar rusuli dari
para rasul. Al-mujma'i yang disepakati apa ala risalatihi atas kerasulannya wahidin rasul ya. Sudah disepakati ulama dia rasul kok dia tidak percaya atau ragu-ragu, maka keluar dari Islam. Au jahada atau mengingkari. Au jahada atau mengingkari, dia mengingkari sapa dia orang itu harfan ing satu huruf mujma'an yang disepakati apa alaihi harfan minal Qur'ani dari Quran. Satu huruf disepakati dari Quran. Misalnya bismillahi, baknya bismillah itu minal Quran. Dia kenapa ada baknya ya? Enggak usah bak-bakan, langsung bismillahi. Ya, keluar dari Islam. Atau qul huwallahu ahad, enggak usah qul-qulan, langsung Allahu ahad. Qul kan perintah, sudah langsung dia kerjakan aja. Allahu ahad, huwallahu ahad. Qul itu perintah, katakanlah. Sudah katakanlah, sudah dikatakan, sudah dibaca langsung huwallahu ahad. Nah, itu dia mengingkari qul itu dari Al-Qur'an, keluar dari Islam. Auzada harfan fihi atau menambahi harfan ing satu huruf fihi dalam Al-Qur'an mujma'an yang disepakati apa ala nafsi atas ketiadaannya harfan mu'taqidan hale meyakini annahu minhu bahwa harfan tersebut, bahwa sesungguhnya harfan tersebut minhu dari Al-Qur'an, atau sesuatu huruf yang tidak termasuk Al-Qur'an tapi dia masukkan dalam Al-Qur'an dan meyakini itu termasuk dari Al-Quran, maka itu dia kafir. Kalau ngapalkan Quran gimana Ustaz? Ngapalkan Quran, kemudian bacanya salah, kemudian berarti dia nambah-nambah Al-Quran. Ya tidaklah, dia kan tidak sengaja, dia hafalannya salah gitu aja. Oh nanti, ya berarti dia bukan nambah Quran, bukan, dia itu nggak hafal Quran, salah hafalan itu. Niatnya menghafalkan tapi malah salah. Kalau begitu berdosa? Ya enggak lah. Kalau kita ngomong dosa kayak gitu, nggak ada orang yang mau menghafalkan Quran. Kalau tidak benar nggak usah hafalkan, mending daripada salah, mending nggak usah hafal sekalian bel. Nah, coba daripada minus, mending kosong. Oh ya enggak. Orang sudah punya mau keinginan baik aja sudah apa berpahala. Loh, kalau jadi imam sholat gimana? Nah, kalau jadi imam sholat ya pilih yang lancar, jangan pilih yang berkutak-kutuk. Oh, yang penting tidak juz amma tapi ya jangan malu juz amma. Kalau sholat kok malu-maluan. Kita baca juz amma itu penuh utuh satu surat, ulama kita mengatakan lebih baik daripada comot sekitar ayat tidak penuh, ada malah belum lengkap, belum wakofnya tidak wakof aula ya, tidak wakof tam. Nah, ya mending satu surat yang apa? Yang lengkap itu lebih baik. Ini menurut ulama seperti itu. Mungkin di sini ada, mungkin juga di kitab-kitab yang agak gede ya, seperti itu. Jadi ya salah ya diampuni. Brutal gratul ya diampuni ya. Dapat pahala, bukan hanya sekedar diampuni, dapat pahala dua. Man apa qara al-Qur'an wa yatata taufih bahwa alaihi syak apa lahu ajr. Orang yang tergagap-gagap membaca Al-Qur'an dan dia masih mau membaca ya, dia merasa berat, Al-Qur'an terasa berat baginya, maka dia dapat dua pahala ya. Karena itu saya ucapkan selamat bagi siapa saja yang hafalannya masih gratul ya, tidak lancar-lancar, saya ucapkan selamat. Bacaannya belum bagus, saya ucapkan selamat karena mendapat dua pahala. Alhamdulillah. Tapi ya jangan begitu, kita kepinginnya menjadi al-mahir bil Quran ma'as safarotil kiromil, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat. Malaikat pencatat wahyu untuk para rasul. Kita teruskan sama mana? Au kadzdzaba rasulan, atau mendustakan sapa iya rasulan ing
seorang rasul au naqasahu atau mendiskreditkan sapa iya hu ing rasulah, ya, mengurangi derajatnya yakni mendiskreditkan, ya. Au saghara ismahu atau mentasghir, mengecilkan, mentasghir, ya, sapa iya ismahu ing namanya Rasulullah. Because ditakdiri dengan tujuan menghina Rasulullah tadi. Nah, jadi eh, mentasghir itu sama dengan mengecilkan. Hasanun dipanggil Husn. Tapi nggak ada Rasul yang namanya Hasan, ya. Apa nama Rasul, ya. Di tasghir itu nama yang bahasa Arab itu rojulun jadi rujailun. Kitabun kutayibun itu namanya tasghir. Dikecilkan Hasanun Husainun, gitu ya. Itu mentasghir. Tapi tujuannya menghina. Kalau kalau di kita nggak ada tasghir, itu nggak ada. Tapi kalau nama kemudian dipelesetkan ada dengan tujuan menghina. Contohnya apa? Nama seseorang yang dipelesetkan jadi menghina. Apa? Namanya siapa? Jadi dinamakan Joko Sembung. Oh ya. Itu jadi memberi lakop itu, ya. Lakop jadi atau ya, pokoknya memberi nama, label buruk atau memberi nama baru yang kesannya adalah menghina, melecehkan, itu semua, ya, melecehkan. Kalau melecehkan seseorang muslim ya berdosa, menghina seorang muslim berdosa, ya. Nah, kalau menghina Rasul, melecehkan Rasul, ya, because ditahkiri dengan tujuan meremehkan, melecehkan Rasulan, ya itu murtad. Au jawaza nubuwat ahadin atau memperbolehkan sapa dia seseorang nubuwat ahadin ing kenabiannya seseorang. Au jawaza atau memperbolehkan sapa dia nubuwat ahadin ing kenabian seseorang ba'da nabiyina setelah nabi kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya dia meyakini ya boleh-boleh sajalah setelah Nabi Muhammad ada nabi, ya nggak apa-apa. Kalau dia mampu kenapa? Kalau dia cerdas, kalau dia eh, dipilih oleh Allah, kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja lah. Dia punya keyakinan seperti itu, punya keyakinan boleh-boleh saja ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu dia keluar dari Islam. Wal qismu tsalits, wal qismu tsani, utawi bagian asal yang nomor dua, al af'alu, yaitu af'al, ya. Wal khusani iku al af'al, itu perbuatan musani, yakni bagian kedua dari hal-hal yang menyebabkan seorang murtad. Al af'alu itu af'al, yakni perbuatan-perbuatan kasujudi sonami, seperti sujud, kasujudin seperti sujud di sonamen, kepada berhala. Sujud kepada berhala, itu apa? Murtad. Kalau sujud kepada seseorang gimana? Pokoknya ini bisa murtad. Sujud, rukuk, sujud itu jangan sampai kepada makhluk. Itu ya ayyuhalladzina amanu sujudu warka'u. Allah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya gitu ya. Ini rukuk sujud itu perintah Allah untuk sujud kepada ya sujud kepada Allah. Lah sujudnya perintah sujudnya Allah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, itu sujud apa itu? Itu sujud inhina, hanya dungkruk sedikit, ya. Apa? Itu ulama kita mengatakan itu apa? Itu tidak sampai rukuk, ya. Itu apa? Sebagian yang mengatakan rukuk, rukuk. Rukuk dibedakan dengan sujud, sebagian disamakan, ya. Kalau di sini aja sujud, nggak ada rukuk sini, ya.
nggak ada rukuk. Hanya kasujudil Islam. Bagaimana dengan rukuk? Makanya tafsiran tafsiran ulama ya apa wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Loh, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini sujud di sini adalah rukuk. Ya, rukuk atau ini hina dekat dengan rukuk itu. Ya, rukuk bukan sujud. Karena sujud itu hanya kepada Allah. Atau karena yang perintah Allah ya nggak apa-apa. Tapi bukan sujud menyembah. Sujud di sini sujud apa? Sujud penghormatan tahiyah. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak diperintahkan sujud kepada selain Allah. Allah tidak memerintahkan, kan sujud ini hanya Allah. Maka kalau Allah memerintahkan sujud Adam kepada sujud kepada Adam, kan hanya Allah. Allah berikan nggak jadi masalah. Ya. Tapi sujudnya sujud tahiyah bukan sujud ibadah. Atau seperti sebagian ulama yang mengatakan itu rukuk, ya bukan sujud tapi apa? Rukuk. Rukuk itu inhina. Inhina itu ya nungkruk sedikit, ya seperti itu. Kalau seseorang hari ini sujud, kan, ya dulu pernah ada ya, isu dulu ya orang Purwodadi sujud ke bendera, bagaimana? Ya orang wajar lah, bendera kok disujudi, ya bisa murtad apa enggak? Kalau sujud kan ibadah, ya kalau dia tahu itu ibadah, ya murtad. Kalau dia enggak tahu tujuannya bukan ibadah, ya fasik gitu ya. Nah, tapi banyak orang bodoh di sini, benar apa enggak? Banyak orang tidak punya ilmu, ya ma'dzur tidak punya ilmu. Tapi dia dosa. Banyak orang yang ditanya dia tidak mau bertanya, tidak mau ngaji. Berarti ghairu ma'dzur. Ghairu ma'dzur kan kalau ghairu ma'dzur ya ya apa namanya? Ya kalau tujuannya ibadah ya tetap apa? Murtad. Kalau tujuannya ibadah bukan hanya sujud. Ya, bukan hanya sujud. Hatta hormat bendera kalau tujuannya ibadah bisa murtad. Nah, apa hormat bendera itu berdosa kalau tujuan ibadah ulama kita. Tapi apa ada orang orang pergi ke lapangan mau upacara itu tujuannya ibadah? Ada yang tujuan ibadah apa enggak? Kalau tujuan ibadah ya dia menghormati bendera tujuan ibadah. Kalau tujuan ibadah, tujuan nyembah tidak harus bendera. Nyembah apa saja selain Allah murtad lah, tidak harus bendera. Orang nyembah orang lain, ya apa itu batu, apa itu apa nyembah sesuatu yang ada di dalam angan-angan mereka seperti nyembah roh halus, nyembah apa gitu ya. Tujuannya nyembah tetap murtad siapapun apa dia tidak harus bendera, apa saja yang disembah selain Allah adalah murtad. Tapi ya orang ke lapangan upacara ya enggak lah ya. Tujuannya bukan nyembah ya bukan ya jangan bilang apa murtad, jangan. Tujuannya bukan ibadah, tujuannya itu adat aja. Enggak ada orang yang tujuannya nyembah bendera yang enggak ada lah ya. Kalau nyembah itu bangetan, memang bendera bisa apa ya? Enggak bisa apa-apa, berharap bendera berharap apa. Au syamsin atau sujud ke matahari. Au makhluqin akhara atau makhluk akhara yang lain. Ini sujud kepada itu. Karena apa? Sujud itu identik dengan menyembah. Kalau seperti ini orang orang apa ini orang Katolik kan nyembahnya seperti ini, ya orang Katolik nyembah seperti ini.
apa ini tas apa tasbik ya, tasbik ini namanya ngapurancang seperti ini. Maka menyerupai mereka haram kalau tujuannya menyerupai. Kalau bertujuan untuk menyerupai, kalau tujuannya eh, main-main ya enggak kan, main-main ada yang ini gini ada gini. Oh, ya, ya enggak. Kalau tujuannya enggak menyerupai ya enggak haram. Sebagaimana tepuk tangan kalau tujuannya menyerupai orang kafir ya haram. Eh, Kan wa makana sholatum indal baiti illa muka'au atas wa makana sholatum, dan tidaklah salat orang-orang musyrik itu indal baiti di sisi Baitullah illa muka'an, kecuali bersiul wa tasbih dan tepuk tangan ya. Nah, itu kalau bersiul berarti haram. Kalau tujuannya menyerupai ya haram. Kalau enggak ya enggak. Ya paling-paling ya sebaiknya kalau orang-orang kuno ya undang setan itu. Eh, enggak boleh bersiul ya. Kalau tepuk tangan juga, tapi enggak memurtakan sih enggak ya. Orang habis ngaji surah Mutafak ya 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 kalau nggak perlu ya nggak usah ya, tepuk tangan nggak perlu nggak usah. Ngapain ya seperti itu. Ini hal-hal yang apa namanya ya, yang memang agak kencang ini ya, apa dalam hal seperti ini surah Mutafik itu agak kencang, agak hati-hati ya. Bagus-bagus saja supaya agama kita itu bersih. Tujuannya kan meraih ridho Allah, meraih mahabbah ilallah ya. Ya ma'ilah mahabbatilah bitahqiq, dengan benar-benar ya. Kita kepengen benar-benar dicintai oleh Allah, ya sudah yang ada di dalam hati kita itu memang benar-benar taat kepada Allah, gak kepengen mirip-mirip aja, gak kepengen dengan orang-orang kafir ya, apalagi meniru mereka. Wal qismu tsalitsu, adapun bagian yang ketiga itu al aqwalu, itu ucapan-ucapan. Wahya utai aqwalu, ucapan-ucapan yang menyebabkan murtad, kafir ya, keluar dari Islam. Kafiratun, itu banyak jiddan sekali. Latan hasirut, tidak terhitung, tidak terbatas ya, tidak bisa dihitung. Minha itu diantaranya ayakula utawi olehnya berkata sopo seseorang li muslimin, pada seorang muslim, nah, ngomong kepada orang muslim ya kafir, orang kafir. Lah wong orang muslim kok dipanggil ya kafir, dia sendiri kafir ya, kembali kepada dirinya sendiri. Kita nggak boleh ngomong kepada orang muslim ya kafir. Au ya Yahudiyun, au ya Yahudiyu, orang Yahudi, Israel, hati-hati ya. Eh, eh, Zionis ya hati-hati. Itu kan Zionis musuh Islam ya, musuh ya, bisa kafir, hati-hati. Oh ya Nasrani, ya Nasrani, orang-orang Nasrani. Oh ya Adimatin, atau orang yang tidak punya agama. Murid dan hale, menginginkan analladzi alaihi al-mukhatabu, analladzi alaihi al-mukhatabu, bahwa sesungguhnya sesuatu alaihi pada al-mukhatabu, oh, alaihi kang iku ing atase ladi al mukhatab utai mukhatab, orang yang diajak bicara, minat ini diantaranya agama, huwa kufur. Jadi murid dan hale menginginkan atau menghendaki analadi, bahwa sesungguhnya agama atau keyakinan, alaihi al mukhatab, alaihi kang pada, alaihi iku pada ladi al mukhatab utai orang yang diajak bicara, minat ini diantaranya agamanya, huwa kufur, adalah kekafiran. Orang muslim diomongin kafir, berarti menganggap kemusliman seseorang itu adalah kekafiran, dia kafir sendiri. Au Yahudiyatun, atau keyahudian ya. Au Nasroniyatun, atau sifat kenasronian, kan kekristenan. Au laisa bidin, atau tidak lah alladzi alaihi bidin, itu agama.
Jadi hati-hati mengejek saudara kita yang Muslim dengan ejekan yang seperti bukan orang Muslim. Ya, jangan dijadikan cadar. Yo, sedikit-sedikit itu tujuannya cuma ya kan ada saudaranya yang sedikit-sedikit ya salah sedikit Yahudi atau PKI. Hati-hati. Hati-hati. Kalau memang tidak ya nggak usah ngomong PKI. Ya, kan datanya sudah lengkap ya biar mereka yang punya data. Kita ya sudah. Pokoknya orang sudah memperlihatkan Islamnya, sudah memperlihatkan sholatnya, sudah ya sudahlah ya atau jadi imam sekalipun bacaannya belepotan ya wis memperlihatkan Islamnya kayak gitu dibilang PKI. Kalau tidak PKI-nya kembali kepada kamu sendiri. Udah pokoknya orang memperlihatkan Islamnya ya kita sudah Islam ya Islam urusannya dia sendiri kalau kemudian apa dia munafik atau apa sudah. Bukan berarti lagi dukung dia dalam pilpres, bukan, ini tidak ada urusannya pilpres. Ini kita ngomong apa namanya apa yang seperti itu hukumnya ya, orang yang memperlihatkan Islam ya Islam. Munafik itu urusannya dia. Aukas suhriyati atau seperti menghina bismen dengan satu nama min asma'i ta'ala dari nama-nama Allah Ta'ala Mahdi Allah. Menghina salah satu nama. Awa'dihi atau salah satu ancamannya. Awa'dihi atau wa'di janjinya. Awa'dihi atau menghinakan janji-janji Allah. Awa'dihi atau ancaman Allah. Mimman dari orang la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilahi subhan man dari orang la yakhwa yang tidak samar alaihi padanya nisbatu dzalika apa menisbatkan hal itu ilahi pada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa Allah. Jadi menghinakan nama-nama Allah atau menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan itu apa namanya bisa mengeluarkan seseorang dari kekafiran. Nggak boleh ya. Saya pernah dengar sendiri orang-orang ngejek-ngejek, tapi dulu saya nggak berani ya, masih masih pemuda, masih kecil ya, masih belum gede, diangkot itu, diangkot ya sudah berani ngangkot sendiri ya. Tapi ada orang pada zaman dulu beda dengan hari ini. Zaman dulu itu orang zaman tahun 80-an itu orang memperlihatkan Islam itu masih gimana kayak gitu, ya. Pokoknya sebelum 90, sebelum Pak Harto itu pergi haji. Itu orang orang ledek Islam itu biasa. Ya, jadi karena apa? Mereka sekolahnya lebih bagus, mereka kayak gitu. Jadi sekolah-sekolah favorit apa itu sekolah-sekolah yang sekolah juga orang-orang Muslim. Ya. Ini yayasan Sambas ini dulu Pak Eling. Jadi orang-orang hebat itu sekolahnya di sekolah-sekolah apa Kristen, sekolah-sekolah Katolik. Itu sehingga mereka biasa menghina Islam itu biasa. Ya. Saya dengar sendiri itu di angkot ya. Oh, ayo kita baca ayat kursi, oh, ayat mebel, ayat apa, ayat meja, ya kan menghina ya. Astagfirullah. Itu keluar dari Islam. Jadi kita tidak boleh mengejek, melecehkan, memplesetkan apa yang menjadi apa ayat-ayat Allah, simbol Islam dan seterusnya. Apakah itu azan, apakah itu semuanya nggak boleh. Orang yang mengejek, menghinakan, memplesetkan atau bikin lucu, bikin apa dari apa yang ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis atau ayat-ayat Allah atau simbol-simbol Islam
murtad semuanya. Ya. Melecehkan adzan, melecehkan apa semuanya. Ya, maka hati-hati, hati-hati. Awadihi atau janji Allah. Awadihi atau ancaman Allah. Mimman jika hal kasuhriyah, mimman eh, jadi suhriyah tersebut menyepelekan atau menghinakan atau melecehkan tersebut mimpan muncul dari orang la yakhfa yang tidak samar alaihi pada orang tersebut nisbatu dalika apa menisbatkan hal itu yakni ismillah wa itihi ilahi kepada Allah ya. Jadi bagi orang yang tidak samar. Adapun orang yang samar dia tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Kemudian orang ini orang awam. Nah, dia tidak percaya misalnya apa iya besok orang yang hafal Quran orang tuanya dikasih mahkota. Wah, nggak percaya saya. Mahkota apa sih? Misalnya. Dia orang awam nggak tahu ya, nggak kafir lah, ya nggak tahu. Itu kasih mahkota. Saya di sini aja bisa beli mahkota, ya. Misalnya melecehkan. Apa sih? Ya, pokoknya, tapi kan dia nggak tahu. Kalau dari orang yang nggak tahu, ya fasik. Kalau kalau dari orang yang tahu, ya dari orang yang layak fat tidak samar alaihi pada man nisbatu dalika apa menisbatkan mengkono ismillahi taala ilahi pada Allah bismillah taala wa'ati ilahi pada Allah. Orang tidak tahu kalau Al-Majid itu nama Allah. Tapi kemudian dia ya orang ini nggak tahu orang awam alah nggak ada lah Al-Masjid itu bukan nama Allah bukan ya kan dia nggak tahu ya nggak ya ya tidak sampai kafir tidak wa ka'ayyakula law amarani Allah bikada lam af'alhu wallahu alam. Belum ya sampai jam berapa kita setengah 8 atau setengah 9 bukan setengah 9. Hah? Apa sesi ketiga jam oh ya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Ustaz, bagaimana kalau setengah jam aja? Ya, setengah jam aja ya. Nanti ya, barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Nah, setengah jam aja. Yang mau sarapan silahkan agak dipercepat.